Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Didi dari channel Kebun Rumah Nenek Patung yang beralamatkan di Jalan Pemuda, Kampung Kebun Kopi, Gunung Sindur, Bogor. Nah, hari ini mungkin kita akan mereview sedikit tentang Aglonema picroy. Picroy itu adalah tanaman jenis aglonema yang sangat dan sangat diminati bagi pecinta tanamannya, khususnya aglonema, karena tipikal tanaman jenis ini banyak diminati di kalangan kelas menengah ke bawah, karena di samping harganya murah dan tidak mahal, tapi perawatannya lumayan gampang dan daunnya pun cerah, terang, bagus, dan mudah dirawat. Dan ini adalah satu rak meja di tempat kami kebun rumah nenek, yang mungkin belum banyak, paling hanya sekitar 100 sampai 200. Di sini ada dari indukan, bibitan, remaja. Cuman yang paling diminati itu adalah size remaja. Size remaja itu seperti ini ya. Ini size remaja. Jumlah daun 6. Jumlah daun 6, warnanya begitu menor, terang, menawan, dan harganya pun tidak mahal. Dan cara perawatannya pun mudah, tidak cengeng seperti aglo-aglo Thailand ya, karena ini aglo kelas kita bilang kelas pemula. Nah, kalau untuk indukannya, contoh indukannya seperti ini. Ini contoh indukannya. Nah, ini daun ada yang udah menguning karena sudah terlalu tua. Kita cabut dulu, kita buang. Nah, ini indukan. Biasanya kalau indukan itu nanti bakalan punya anak terubus dari sini, dari bawah. Cuman karena ini mungkin sudah terlalu tua, jadi belum sempat untuk muncul tunas baru. Nah, ini kalau di pasaran mungkin orang jarang jual karena untuk packingnya sendiri terlalu sulit, banyak memakan tempat dan kiloan. Kalau di pasaran mungkin harga segini bisa sampai dari mulai harga 30.000 sampai 50.000. Cuma kalau di online mungkin bisa beda lagi, karena tergantung spek tanamannya sendiri. Nah, untuk bibitannya ini ada contoh seperti ini. Ini bibitan picroy 3 daun, hasil potong dari bonggol, kita iris-iris dari ukuran 2 sampai 3 cm. Seukuran seperti ini kurang lebih memakan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan. Nah, di harga pasaran untuk ukuran ini mulai dari 10.000 hingga 15.000. Cuma di sini kita lebih suka pakai polybag, tidak memakai pot, dikarenakan kalau untuk polybag itu akarnya bisa tembus kemana-mana dan penyerapan airnya pun bisa langsung turun ke bawah. Kita taruh lagi. Mungkin kenapa di sini saya lebih suka budidaya dan memperbanyak picroy, karena untuk di akun saya, di akun jualan saya di Tokopedia dan Lazada, mungkin untuk picroy adalah best seller. Satu hari dari kami bisa menjual mulai dari 5 sampai 10 tanaman dengan pembeli itu seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan alhamdulillah kalau untuk Papua, Irian Jaya kita belum pernah kirim karena belum pernah ada yang pesan juga.
Cuma kalau di Lazada kita lebih suka mengirim tanaman untuk size remaja seperti ini. Di samping harganya standar, tidak terlalu mahal, tapi kualitasnya boleh ya, kalau kita bilang boleh dibandingkan lah dengan agro-agro yang lain. Dikatakan untuk Big Roy sendiri tanaman yang mudah dirawat dan mudah diperbanyak. Lihat daunnya seperti ini, corak daun yang begitu terang, menor. Mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga lebih suka yang seperti ini ya, karena di samping harganya murah, tanamannya cantik, dan ditanamnya pun, dirawatnya pun mudah, tidak terlalu sulit. Untuk pemumpukan sendiri, agar menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan bisa cepat bertumbuh tunas, kita selalu memberikan pupuk kandang itu sekitar 1-2 bulan sekali. Nah, untuk penyiraman sendiri, saya biasa menyiram dengan pola 3-1 atau 1 kali dalam 3 hari. Itu pun pakai metode saya setiap nyiram di waktu sore, sekitar jam 4 sampai jam setengah 6. Dikarenakan mengapa? Karena saya lebih suka nyiram sore. Di satu sisi matahari sudah mulai tidak panas, dan tanaman pun dalam keadaan hangat-hangatnya di media tersebut. Jadi saya lebih senang untuk menyiram di waktu sore hari, karena yang saya sudah rasakan, setiap saya sekali nyiram waktu di pagi hari, itu pasti sorenya daun-daun yang baru keluar seperti ini bisa monyot atau busuk. Mungkin entah karena kepanasan lalu disiram jadinya monyot atau gimana ya, saya kurang paham juga ya. Dan ini pohon Big Roy saya berawal dari pembelian di daerah Sumatera, tepatnya di daerah Payakumbuh, karena di sana budidaya Big Roy sendiri mungkin sangat luar biasa banyaknya. Jadi saya lebih memilih beli dari sana karena di satu sisi harga lebih murah, dan saya pun bisa menjual lagi dengan harga yang bisa meraup keuntungan walaupun tidak begitu besar. Mungkin kalau di Pulau Jawa sendiri jarang tengkulak atau bandar-bandar yang biasa menjual indukan, lebih banyak jual untuk size remaja. Nah, kenapa saya bisa beli di daerah Sumatera Payakumbuh tersebut? Karena di sana lebih banyak jual indukan-indukan yang notabene saya beli, bisa saya potong-potong, saya kembang biakan, saya jadi banyak. Alhamdulillah hasilnya seperti ini. Ini sekitar umur 2-3 bulan ya. Ini berawal dari indukan yang seperti ini, saya potong-potong. Nah, saya taruh di media tanam kokopit, saya ungkep. Nah, ini hasilnya seperti ini. Karena untuk seperti saya petani, kalau beli tanaman itu size remaja atau bibitan, itu jatuhnya merugi, karena kita belum bisa untuk secepatnya memperbanyak tanaman tersebut. Kemungkinan seperti ini, untuk bibitan seperti ini kita bisa tahan selama 6 bulan baru kita bisa jual ke pasaran, dikarenakan kualitasnya masih kurang mumpuni untuk dijual bebas atau ke pasaran online. Di satu sisi tanaman masih kecil dan masih rentan dalam terkena penyakit. Jadi untuk di kebun rumah nenek ini, kita hanya melayani penjualan ukuran size remaja.
Dan untuk bibit indukan kita tidak melayani penjualan. Di satu sisi indukan kita untuk memperbanyak tanaman bikro ini. Dan kalau bibitan kita sengaja kita perbesar agar cepat menjadi remaja dan bisa dijual di pasaran. Mungkin untuk 1-2 bulan ke depan stok bikro ini mungkin cukup untuk diperjualbelikan, karena untuk saat ini mungkin dalam kondisi pandemi seperti ini banyak pelanggan yang mulai beralih dari tanaman hias ke kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, sembako, dan lain-lain. Nah, mungkin pas waktu pandemi pertama keluar itu banyak orang memburu berbondong-bondong memburu tanaman hias, dikarenakan banyak waktu di rumah dan untuk menyalurkan hobi dan mengisi kegiatan sehari-hari. Nah, demikian dari saya. Mungkin untuk hari ini kita hanya mereview tentang Aglonema picroy, tanaman murah, cantik, indah, mudah dirawat, dan cepat untuk diperbanyak. Nah, semoga ini menjadi motivasi sendiri buat penonton semua, bagaimana caranya untuk memperbanyak picroy sendiri, Aglonema picroy ini, dan bisa menjadi penghias di teras rumah supaya rumahnya bisa lebih menjadi indah, sejuk, dan penuh warna oleh Aglonema ini. Jikalau ada yang ingin berbelanja di akun online saya, bisa dicek di Lazada Kebun Rumah Nenek dan Tokopedia Kebun Rumah Nenek. Bisa dilihat-lihat harga dan kualitas tanamannya sendiri. Di situ bukan hanya picroy ya, masih banyak lagi yang lainnya dengan harga yang standar dan kualitas insya Allah dijamin 90% hasil tani kami. Terima kasih dari saya, Didit dari Kebun Rumah Nenek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.